Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasari, NIM 2114120494, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 9. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang makna sabar. Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Adapun menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah salah satu hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki sifat penyabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan banyak kebaikan. Sabar sendiri merupakan pengendalian diri terhadap perbuatan dalam menahan emosi dan keinginan yang dapat menimbulkan maksiat dan dosa. Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam ayat-ayat diantaranya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanus biru wasobiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis, bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaranku sudah habis dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah kamu sampai kapan? Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah beliau mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Berarti sabar itu sampai akhir hayat. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabaran untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberi oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah
kesabarannya untuk menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia. Dalam kehidupan dia, dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu, sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya ada orang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya, jadi saya sholat pun ada batasnya dong. Subhanallah, tidak ya. Kita sabar sampai hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pulalah keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya nomor 31.079 dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman nomor 40. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama kita hidup, kita terus sabar dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, yang artinya, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Dan Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Lalu Allah mengatakan, وَبَشِّرِّ الصَّابِرِينَ, yang artinya, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Siapa dia? Allazina iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa sabar itu ada batasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu,
Aneh kalau ada orang berkata, sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang yang berkata, kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari kiamat akhirat, sebab kita seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di kiamat akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala, kiamat akhirat, dan surga yang kita dambakan. Nah, menurut Anda, masihkah kesabaran itu ada batasnya? Jadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.